Я его ничуть не хуже. Он да серые глаза, а папаня и маманя говорят, что егоза. Побегу я по тропе. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini peringatan serius dari ASEAN, negara-negara Asia Tenggara, untuk mengingatkan Indonesia, ente Indonesia bisa bubar tahun 2030 jika utang terus, ya, mirip bukan Sri Mulyani tapi Sri Lanka. Jadi Indonesia ini terancam bubar. Ente Prabowo, Sri Mulyani, rejim merah putih ini hati-hati, utang terus 2030 nanti akan bubar, ya, kira-kira begitulah kalau bahasa kita itu kan. Dan apakah rejim Prabowo atau Sri Mulyani ini tidak ngerti kalau dia mereka ini utang terus, rejim itu akan bubar? Ngerti banget. Dan karena itulah untuk menghindari utang, rakyat yang akhirnya dikejar-kejar, ya kan? Apa saja dipajekin, apa saja disita, ya kan? Kabarnya sekarang pemirsa, bukan hanya kendaraan gak bayar pajak yang akan disita, ya, warisan 2 tahun gak bayar pajak disita. Ya, terus banyak netizen nulis di TikTok, ya, buat postingan di TikTok, ya, janda duda 3 bulan ya, tidak segera menikah disita untuk negara. Lah, kalau utang, kita misalnya utang bank, ya, 3 bulan nggak bayar, utangnya disita. Nah, itu mungkin kabar gembira, ya. Tetapi enggak, ini terus menerus menggali. Tetapi kan goblok menurut saya. Indonesia sudah tidak kuat lagi kalau tidak ngutang tambah banyak, dan kalau ngutang itu dia akan kena bangkrut. Tetapi justru borosnya setengah mati rejim Prabowo ini. Menteri begitu banyak, wakil menteri begitu banyak, ya kan? Kerjanya nggak ada, cuma mereka itu joget-joget doang. Apa yang dikerjakan rejim ini? Nggak ada pengaruhnya terhadap kemajuan ekonomi rakyat. Bahkan terakhir ini saya dapat cerita dari istri, beras premium itu sudah menghilang di pasar. Nggak tahu ya pemirsa, tapi seperti di foto-foto retail, ya, itu sudah pada hilang. Nggak tahu kenapa. Jangan-jangan itu karena produsen padinya itu disegel semua sama rejim ini, dan tidak ada suplai beras, dan akhirnya itu menjadi hancur-hancuran suplainya itu. Nah, ya, itu semua sebetulnya adalah bentuk dari kepanikan rejim ini bahwa dia akan runtuh tahun 2023. Ya, ini peringatan serius, ya. Ini dalam laporan tahunan terbarunya ASEAN Plus 3, ya. ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office AMRO menyebutkan bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto, ya, PDB, diprediksi terus meningkat dan bisa mencapai 42% pada tahun 2029. Tren peningkatan utang itu memicu kekhawatiran soal stabilitas fiskal Indonesia di masa depan. Ya, pendapatan sedikit, bayar cicilan banyak, ya, digebukin orang, nggak bisa nyicil. Ya, rejim ini digebukin. Cuma sadar nggak Prabowo-nya itu loh. Kalau Sri Mulyani ini sudah tegang ini. Kalau mungkin dia ada tembok, itu mungkin kepalanya mau dibenturkan ke tembok karena mikir pusingnya. Tapi mungkin pusing juga dia mikir Prabowo ini, Prabowo ngerti nggak gitu. Ya, harusnya Sri Mulyani agak sedikit berani dong ngomong, Pak Wo, sampean ku piye? Iki ekonomi, pendapatan kita kecil banget, utang kita tinggi banget. Gitu loh. Udah dipecatin aja itu menteri-menteri yang tidak ada gunanya, termasuk saya misalnya.
Ya, wakil menteri apa sih gunanya wakil menteri? Nggak ada gunanya semua. Pecatin aja. Kalau perlu tidak ada menterinya. Ya, presiden gitu aja tidur supaya penghematan tinggi daripada membuat kacau terhadap rakyat. Kan gitu ya. Ya. Dan ini pemirsa ya laporan AMRO Annual Consultation Report itu Indonesia 2025 menyoroti bahwa lonjakan utang ini disebabkan oleh pelebaran defisit keseimbangan primer dan tingginya biaya pinjaman. Memang akan seperti itu. Kalau orang sudah kepepet ekonomi, ya dia nggak bisa makan kalau nggak pinjam. Orang yang memberi pinjaman, ente mau pinjam dengan bunga sekian, silakan. Kalau enggak, silakan mati. Kan begitu. Nggak ada daya tawarnya sama sekali. Ya, pendapatan negara stagnan karena batalnya kenaikan tarif PPN secara menyeluruh. Dan situasi ini menimbulkan kekhawatiran ya besar karena menunjukkan pengeluaran negara meningkat tanpa diimbangi dengan kenaikan pemasukan. Ya, begitulah ya. Kalau satu rejim dibangun berdasarkan pada utang budi dan kecurangan. Hasilnya kayak seperti ini. Jadi kalau ada orang mendorong Anies untuk masuk ke kabinet, itu keliru sebetulnya. Begitu Anies masuk ke kabinet, rejim ini runtuh, habis Anies, nggak punya peluang untuk dipilih lagi. Ya, karena itulah menurut saya Anies biar aja ngopi-ngopi di rumah, ya mungkin dengarkan campur sari atau apa, kan suka Jawa-Jawa itu Anies. Ya, biarkan ketika rakyat itu ditipu oleh para penipu, dikasih sembako, ya ini hukuman buat rakyat itu, ya kan? Ya, kalau orang-orang yang punya integritas kena imbasnya, tapi mungkin ekonominya relatif kuat lah. Tetapi kalau orang-orang yang bego-bego, biar dirasain juga. Ya, masa orang karena kebodohannya kemudian tidak dihukum, ya dihukum juga lah sebagai peringatan. Dan ini peringatan yang serius. Dan saya kira Sri Mulyani tahu, cuma Prabowo ngerti nggak ini menjadi problem. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.